Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama sebelumnya perkenalkan, nama saya Inasya Dina Laksita Dewi dari NIM K1220124 dari program studi farmasi Fakultas Farmasi angkatan tahun 2022. Di sini saya akan menampilkan mengenai proyek warga negara yang telah saya susun sebelumnya dari PWN 1, PWN 2, PWN 3 dan akhirnya sampai di sini adalah produk dari PWN yang telah saya buat, yaitu PWN 4, yaitu berupa video. Nah, di sini topik yang saya ambil adalah topik mengenai cardiovascular disease atau CVDS. Seperti itu. Oke, sebelumnya kita harus tahu sebenarnya apa sih yang dimaksud we have to know about what is the cardiovascular disease ini. Nah, cardiovascular disease atau itu tuh adalah penyakit paling nomor satu paling bahaya di dunia maupun di Indonesia gitu. Jadi cardiovascular sendiri ini tuh merupakan gangguan yang menyerang pada pembuluh darah maupun jantung. Jadi di dalam tubuh kita itu ada banyak banget yang namanya pembuluh darah, baik itu pembuluh darah arteri, vena maupun kapiler, pembuluh darah yang kecil-kecil dan jantung. Jadi itu kardiovaskular, itu ruang lingkupnya itu besar. Jadi yang dikatakan kardiovaskular itu nggak cuma jantung aja, tapi ada hubungannya juga sama yang namanya pembuluh darah seperti itu. Nah, ada banyak penyakit yang termasuk dalam kardiovaskular ini sendiri, seperti contohnya adalah gagal jantung. Gagal jantung ini yang kita tahu adalah ketika jantung itu dia tuh nggak berdetak lagi, harus dibantu gitu. Jadi salah satu yang bisa dilakukan ketika gagal jantung adalah melakukan CPR atau resusitasi jantung paru seperti itu. Habis itu yang kedua ada aritmia, habis itu ada serangan jantung, habis itu ada lagi yang namanya stroke. Nah, stroke itu tuh juga termasuk dalam cardiovascular disease gitu. Nah, penyakit ini itu penyakit cardiovascular disease ini dia itu nggak cuma hanya menyerang pada orang tua saja, namun dia itu juga bisa menyerang pada usia muda, baik itu usia anak-anak maupun sampai usia lansia. Jadi semua orang itu berpotensi yang namanya terkena cardiovascular disease ini. Apalagi adalah orang-orang yang mempunyai keturunan atau gen yang memang dia itu mempunyai penyakit keturunan berupa cardiovascular disease ini. Dia akan lebih berpotensial untuk membuat dirinya itu memiliki cardiovascular disease ini juga. Nah, penyakit ini pun juga nggak mengenal waktu, tempat, bahkan keturunan gitu. Jadi seperti serangan jantung itu bisa terjadi kapan aja. Itu bisa terjadi pada laki-laki maupun perempuan, pada anak kecil maupun pada orang dewasa seperti itu. Serangan jantung itu kadang tuh kita nggak ngerti gimana sih sebenarnya serangan jantung itu. Jadi kadang rasanya cuma nyeri gitu aja. Jadi memang kebanyakan orang-orang itu hanya kayak, oh ini sakit dada biasa, padahal apabila dia ditelusuri lebih lanjut itu termasuk ke dalam serangan jantung. Seperti itu. Salah satu bentuk dari penyakit jantung sendiri adalah yang namanya adanya penyumbatan gitu. Jadi penyumbatan dalam pembuluh darah sehingga darah itu nggak bisa dialirkan ke jantung, baik ke jantung maupun dari jantung gitu. Nah, itu penyumbatannya itu ada yang namanya penyumbatan dari lemak yang namanya arteriosklerosis. Nah, itu gambarnya seperti ini. Terlalu terang. Sebentar. Sama aja. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah pembuluh darah normal. Ini adalah pembuluh darah ketika normal. Nah, di sini adalah yang namanya plak. Plak itu bisa terjadi karena kalau kita makan gorengan atau makan makanan yang berminyak, itu akan menimbulkan plak yang akan menempel pada pembuluh darah kita. Yang semakin lama itu akan bisa menjadi semakin besar plaknya sehingga akan menyumbat aliran darah gitu. Harusnya aliran darah itu akan ditujukan kepada jantung, malah terhambat atau tersumbat karena pembuluh darahnya tersumbat oleh plak itu sendiri. Aliran darah tidak bisa diteruskan menuju jantung sehingga terjadi yang namanya penyakit-penyakit jantung seperti kayak serangan jantung ataupun gagal jantung dan lain sebagainya.
Nah, menurut data yang saya peroleh dari World Health Organization di tahun 2020, itu ada sekitar 17,9 juta jiwa melayang setiap tahunnya akibat penyakit kardiovaskular disease ini. Nah, jadi kita tahu bahwa 17,9 juta itu bukanlah angka yang kecil seperti itu. Dan itu setiap tahunnya sekitar 17,9 juta dan dimungkinkan akan meningkat setiap tahun ke depannya. Saya juga mendapatkan data bahwa menurut data dari WHO pada tahun 2015 itu sebanyak 70% kematian di seluruh dunia ini disebabkan oleh yang namanya PTM. PTM itu artinya adalah penyakit tidak menular dengan jumlah kematiannya itu sebesar 39,5 juta dari total 56,4 juta kematian. Nah, dari total kematian PTM itu sendiri, dari total kematian PTM tersebut sebanyak 45%-nya dari 56,4 itu 45%-nya disebabkan oleh penyakit jantung dan pembuluh darah atau kita sebut sebagai cardiovascular disease gitu ya. Terus habis itu berdasarkan hasil riset kesehatan dasar tahun 2018 itu jumlah penyakit jantung di Indonesia berdasarkan diagnosis dokter berdasarkan diagnosis dokter itu sebesar 1,5% dengan provinsi yang ada di Kalimantan Utara DIY dan Gorontalo sebagai daerah dengan tingkatan tertinggi secara berturut gitu. Jadi di Indonesia sendiri kasus cardiovascular disease ini bukan kasus yang kecil gitu. Dia ini kasusnya sudah juga skala besar karena dia tuh hubungannya sama jantung. Jadi ketika jantungnya udah emang tidak bisa mengalirkan darah atau tidak dialirkan darah sehingga dia tidak bisa berdetak, kemungkinan orang tersebut bisa dinyatakan meninggal seperti itu. Next, aku akan menjelaskan tentang faktor penyebab tingginya angka cardiovascular disease ini ada dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah hipertensi. Hipertensi adalah kondisi di mana tensi atau tekanan darah seseorang itu tinggi. Jadi gini, ibarat ketika tensi seseorang itu tinggi, alirannya itu akan semakin cepat karena ada tekanan yang lebih tinggi. Kalau alirannya semakin cepat, kan pembuluh kapiler itu lebih kecil-kecil. Jadi ketika alirannya cepat, tekanannya tinggi, seperti itu akan bisa membuat pecahnya pembuluh darah seperti itu. Nah, bahayanya adalah ketika pembuluh darah itu pecah dan posisinya adalah pembuluh darah di otak, sehingga itu bisa menyebabkan kelumpuhan atau mungkin bahkan bisa menjadi penyakit stroke seperti itu. Habis itu ada obesitas. Nah, lalu kita beranjak dari faktor hipertensi itu kita beralih ke obesitas gitu. Nah, orang yang mengalami obesitas atau kelebihan berat badan, dia itu cenderung akan meningkatkan resiko seseorang bahwa orang itu akan menderita penyakit jantung gitu ya, karena ibarat gini, orangnya punya berat badan yang berlebih, terus jantungnya itu harus ketika dia berjalan atau beraktivitas, jantungnya itu akan butuh energi yang lebih untuk berdetak seperti itu. Nah, lalu orang yang obesitas itu akan meningkatkan beberapa fungsi tubuh juga, kayak misalnya dia akan cenderung terkena hipertensi, habis itu kolesterolnya kadarnya juga akan menaik gitu, habis itu ada resistensi insulin, inflamasi, dan masih banyak hal lagi. Selanjutnya adalah diabetes. Ya, kita tahu kalau misalnya diabetes itu dia itu juga sangat potensial terkena yang namanya penyakit jantung ini sendiri gitu. Lalu kebiasaan merokok tanpa kita tahu juga meningkatkan potensial untuk seseorang tersebut terkena kardiovaskular. Habis itu kurangnya aktivitas fisik. Nah, ini yang perlu digarisbawahi teman-teman, bahwa ketika kita kurang yang namanya melakukan aktivitas fisik, itu dapat membuat jantungnya kita itu lemah gitu. Jadi ketika kita kurang melakukan aktivitas
aktivitas fisik. Seperti contohnya ketika para remaja sekarang itu yang namanya susah banget yang namanya olahraga gitu ya, mager yang namanya melakukan olahraga gitu. Nah itu juga akan menyebabkan semakin tingginya angka kardiovaskular disease ke depannya, seperti itu. Nah, apalagi kita hidup di era serba mudah, yang ketika kita mau melakukan apapun kita bisa pakai gadget gitu. Kita mau makan, kita bisa pakai gadget. Kita mau pergi kemana, kita nggak perlu jalan yang jauh, kita bisa pesen Gojek atau dan apapun seperti itu. Nah, adanya kemudahan teknologi ini justru membuat masyarakat khususnya anak muda itu jadi semakin yang namanya mager atau malas gerak gitu. Nah, hal tersebut menunjukkan rendahnya pengetahuan serta pemahaman masyarakat tentang kesehatannya diri sendiri. Padahal ketika kita bergerak itu kita itu secara tidak langsung akan membuat jantung kita itu akan semakin sehat gitu. Nah, dan orang mindsetnya anak muda zaman sekarang itu kayak lebih enak buat istirahat, rebahan seperti itu, nongki daripada kita harus olahraga gitu ya. Apalagi anak zaman sekarang itu sering banget yang namanya makan konsumsi junk food. Nah, junk food itu makanan yang kalorinya aja sudah tinggi gitu. Bahkan plak yang tadi saya jelaskan itu bisa terjadi karena minyak dari junk food gitu. Nah, kita tahu bahwa olahraga itu benar-benar sangat dibutuhin buat masyarakat atau kita sendiri gitu. Nah, contohnya adalah proses pemecahan lemak gitu ya. Nah, dalam proses pemecahan lemak itu kan akan dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil gitu. Terus habis itu pemecahan cadangan makanan di hati juga menjadi salah satu opsi untuk melakukan diet yang sehat. Nah gitu, jadi orang-orang sekarang itu dia diet tapi dietnya itu kadang enggak pas gitu. Dietnya itu masih yang terlalu kayak orientasinya itu adalah ke penurunan berat badan. Padahal salah satu tujuan diet sendiri itu sebenarnya adalah supaya badan kita lebih sehat gitu ya. Ketika kita makan vegetable, kita menjadi vegetarian, itu kita mengurangi lemak-lemak yang masuk ke dalam tubuh, sehingga itu dia tidak akan menempel pada pembuluh darah, sehingga tidak akan menyumbat aliran darah seperti itu. Nah, habis itu perlu banget yang namanya adanya pencegahan supaya angka tingginya prevalensi penyakit kardiovaskular ini itu tuh bisa diturunkan gitu. Nah, salah satu pencegahan yang bisa dilakukan sekarang sebagai anak muda itu adalah pencegahan secara promotif gitu. Jadi ketika pencegahan itu adalah preventif itu hal nyata yang harus kita lakukan seperti itu. Lalu ada yang namanya sebelum preventif itu ada yang namanya usaha promotif. Sebenarnya apa sih usaha promotif tuh? Nah, langkah promotif itu adalah salah satu opsi pencegahan suatu penyakit yang dilakukan dengan cara mengedukasi serta mensosialisasikan kepada masyarakat untuk menjaga pola hidup yang baik seperti itu. Nah, sasaran dari langkah promotif ini juga nggak sesempit itu ya. Dia benar-benar sangat luas. Dia bisa untuk baik dari anak kecil, remaja, dewasa maupun lansia seperti itu. Nah, namun akan lebih baik lagi menurut saya jika dilakukan langkah promotif ini dilakukan pada remaja, anak-anak yang mulai mungkin duduk di bangku SMP hingga orang dewasa gitu. Nah, kenapa? Alasannya tuh sekitar 5-10 tahun lagi Indonesia itu akan yang namanya mendapat giliran yang namanya golden age, dimana di situ adalah kita ini yang akan mengisi jabatan-jabatan atau bahkan mungkin perkembangan teknologi itu kita yang akan menentukan dan dengan posisi golden age itu sendiri. Nah, maka dari itu sangat diperlukan sebuah cara untuk mempersiapkan generasi tersebut agar menjadi generasi yang enggak cuma pandai tapi juga generasi yang sehat dan menjanjikan sehingga dapat membawa dampak positif yang lebih besar lagi
terhadap tingkat kesehatan pada masyarakat, khususnya masyarakat di Indonesia. Nah, untuk langkah promotif ini sangat mudah ya, sangat mudah dilakukan seperti itu. Apalagi kita berada di era globalisasi yang semuanya itu serba mudah, serba online, serba menggunakan gadget seperti itu. Nah, sosialisasi atau langkah promotif ini bisa dilakukan dengan cara sosialisasi gitu ya, untuk mengurangi resiko terjadinya penyakit kardiovaskular kepada para pemuda gitu. Karena kan kalau misalnya dilakukan secara tatap muka itu masih kadang mungkin ada anak muda yang misal kita sasarannya Karang Taruna, ketika pagi dia ada yang kerja atau bahkan malam ada yang kerja seperti itu, jadi waktunya tidak pas seperti itu. Jadi mungkin salah satu cara yang lain bisa dilakukan adalah secara online menggunakan aplikasi meeting seperti Gmeet atau Zoom atau bahkan aplikasi yang lainnya seperti itu. Nah, dengan kita juga harus bisa bekerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti pada pemerintah kesehatan, dinas kesehatan masyarakat atau dengan mahasiswa itu untuk melakukan langkah-langkah tersebut, untuk melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat tersebut gitu. Cara yang dilakukan itu bisa macam-macam ya, bisa dalam bentuk workshop atau school tour, penyuluhan dari desa ke desa maupun seminar-seminar kesehatan lainnya. Keluaran yang diperoleh itu bisa berupa pretest, test atau bentuk keluaran lainnya. Jadi misalnya kita bentuk workshop atau seminar besar gitu ya tentang pencegahan penyakit kardiovaskular. Apa sih penyakit kardiovaskular tersebut dan bagaimana school tour. Nah, ini merupakan hal yang bisa digunakan seperti itu. Jadi ketika setiap layanan kesehatan itu datang ke sekolah-sekolah untuk mempromosikan tentang bentuk kesehatan gitu. Jadi kayak untuk menjaga pola hidup sehat sehingga angka dari prevalensi kardiovaskular tersebut juga bisa turun seperti itu. Lalu dengan mudahnya dunia sekarang menggunakan SNS atau menggunakan media sosial, kita bisa membuat konten-konten di media sosial yang menarik bagi kalangan-kalangan anak muda seperti itu, seperti di TikTok, Instagram, habis itu ada di YouTube, Twitter, habis itu kita bisa membuat podcast tentang layanan-layanan kesehatan tersebut sendiri. Nah, dengan membuat konten yang menarik tentunya akan menghasilkan juga output yang baik. Dalam membuat konten juga tidak boleh asal-asalan, diperlukan riset mendalam mengenai apa yang boleh dikontenkan, apa yang tidak boleh dikontenkan. Soalnya karena kan kita ini juga ada yang namanya undang-undang ITE seperti itu. Jadi kita harus meriset dulu apa sih sebenarnya hal yang boleh dikontenkan atau hal yang tidak boleh dikontenkan. Jangan sampai itu menjadi hal yang menjadi pro kontra di masyarakat nanti seperti itu. Nah, maka dari itu dibutuhkan benar-benar kerjasama yang kuat antara banyak pihak seperti ada pemerintah, tenaga medis, tenaga kesehatan, bahkan para mahasiswa untuk mensukseskan upaya ini. Nah, sebagai seorang mahasiswa sendiri, tindakan yang bisa dilakukan adalah yang tadi salah satunya adalah kayak membuat konten-konten gitu ya, yang tentunya konten positif mengenai bahaya penyakit kardiovaskular ini gitu, karena penyakit, kita tahu penyakit kardiovaskular ini tuh bisa mengancam jiwa-jiwa manusia serta terus mengkampanyekan untuk hidup sehat. Nah, nggak cuma kita melakukan penyuluhan aja gitu. Jadi sebaiknya orang-orang yang telah melakukan penyuluhan itu juga memberikan contoh bagaimana sih hidup sehat itu sendiri. Kita harus menjaga pola makan, kita harus menjaga pola tidur, minum minuman yang kita harus bisa untuk mencontohkan bagaimana hidup sehat itu seperti itu, sehingga masyarakat di luar sana itu tuh benar-benar percaya bahwa kardiovaskular ini tuh harus benar-benar dicegah seperti itu. Bahkan dicegah pun kadang tidak menutup kemungkinan bahwa orang tersebut akan terkena penyakit kardiovaskular itu sendiri. Karena kita tahu bahwa penyakit kardiovaskular itu bukan penyakit yang bisa dihindari begitu aja. Nah, penyakit ini adalah penyakit mematikan yang bisa menyerang seseorang di mana saja, kapan saja,
gak mengenal usia, jenis kelamin, bahkan keturunan. Semua orang bisa terkena penyakit ini, tapi semua orang juga bisa memperkecil resiko terjadinya penyakit kardiovaskular ini dengan menjaga pola hidup yang sehat. Nah, rendahnya pengetahuan serta pemahaman masyarakat mengenai penyakit ini membuat angka prevalensinya itu jadi masih menjadi tinggi, khususnya di negara kita tercinta yaitu negara Indonesia seperti itu. Perlu adanya tindakan preventif untuk menangani masalah tersebut supaya kedepannya tidak terjadi permasalahan yang sama. Salah satu cara pencegahan secara promotif yang bisa dilakukan adalah melakukan penyuluhan kesehatan kepada para pemuda mengenai seberapa bahayanya penyakit ini sehingga dapat membunuh ribuan jiwa seperti itu. Memanglah tidak mudah untuk membuat perubahan yang mencakup kesehatan nasional. Maka dari itu diperlukan kekuatan, keyakinan, serta kerjasama dalam setiap diri kita untuk memerangi penyakit mematikan seperti kardiovaskular tersebut. Jika terjadi suatu permasalahan seperti misal bagaimana sih cara mensikapi orang-orang yang sudah sebenarnya dia mempunyai keturunan penyakit kardiovaskular, apakah harus dilakukan penyuluhan lebih mendalam atau tidak? Jawabannya adalah ya, gitu. Karena orang yang sudah punya keturunan terkena kardiovaskular dengan orang yang belum benar-benar dia tidak mempunyai keturunan tentang penyakit kardiovaskular itu, dia akan lebih berbahaya, yang punya keturunan penyakitnya itu dia akan lebih berbahaya gitu, karena dia angka kematiannya juga akan makin tinggi seperti itu. Jadi harus kita pantau apakah pola makannya itu sehat, habis itu pola tidurnya cukup baik, pola kegiatannya baik seperti itu. Mungkin itu aja yang bisa saya bagikan tentang proyek warga negara ini, karena kita tahu bahwa kesehatan itu menjadi salah satu topik utama saat ini gitu. Jadi kesehatan sendiri dalam Pancasila itu menurut saya masuk dalam keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan setiap manusia di kita itu dijamin kesehatannya seperti itu, diberikan fasilitas pelayanan yang baik oleh pemerintah, sehingga harapan saya semoga kedepannya angka kardiovaskular ini sendiri tidak menjadi angka yang tinggi seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.